Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Every Andes Fals, NIM 2031976, kemudian Tuti Hartiwi, NIM 203199116, dan saya sebagai pemateri Vicky Alfiani Najah dengan NIM 2031977. Kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang pemimpin wanita atau kepemimpinan perempuan dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan di Manajemen Pendidikan Islam 4C dengan dosen pembimbing Bapak Samsu SAG MPDI PhD. Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan lebih banyak menjadi konsumsi pembangunan daripada proses pembangunan, daripada bergabung dalam proses pembangunan. Itu dikarenakan perempuan jarang menjadi seorang pemimpin, dimana sebab gendernya itu membuat perempuan itu lebih ke pengonsumsi pembangunan daripada proses pendiri atau pembuatan pembangunan tersebut. Nah, sebab gender itu merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan atau pembeda perilaku antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri melalui proses sosial dan melalui kultural yang panjang sekali. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah apa itu kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan perempuan, dan apa saja tipe-tipe dari kepemimpinan. Mujiono 2002 menjelaskan bahwasannya kepemimpinan atau leadership itu adalah sebuah ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, di mana rumus dan prinsip-prinsipnya itu diharapkan dapat bermanfaat bagi manusia banyak atau bermasyarakat. Makanya kepemimpinan tadi termasuk dalam golongan ilmu sosial. Nah, itu. Jadi pendapat-pendapat dari pakar lain juga banyak, namun ditemukan kesamaan dari pendapat tersebut. Jadi saya simpulkan menjadi kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, mempengaruhi kelompok, mempengaruhi anggota, mempengaruhi bawahannya. Dan kepemimpinan juga merupakan kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku dari kelompok tadi, anggota tadi, dan bawahannya itu. Nah, ada lagi hubungan gender dalam kepemimpinan. Maksudnya adalah perbedaan kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan tadi. Nah, maksud dari hubungan gender dalam kepemimpinan ini adalah kepemimpinannya itu tergantung dengan perbedaan gendernya. Karena sama-sama kita ketahui setiap sesuatu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Begitu juga laki-laki dan perempuan juga mempunyai posisinya masing-masing. Kepemimpinan laki-laki dan perempuan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti contohnya yang sama-sama kita ketahui, kalau laki-laki itu lebih berani, lebih kuat, lebih tegas, lebih rasional. Sedangkan kalau perempuan itu lebih hangat, personalisasinya, komunikasinya itu lebih dilebihkan daripada laki-laki. Terus perempuan itu lebih berafiliasi daripada mendominasi, dan perempuan juga tentunya emosional. Jadi namun pakar dan pop itu memberikan sebuah patokan bahwa pentingnya dari seorang pemimpin itu, yang penting adalah jiwa mempengaruhinya. Tidak dilihat dari dia gender laki-laki, dia gender perempuan, tidak. Namun tergantung sesuai dengan jiwa mempengaruhinya. Bagaimana seorang pemimpin itu memotivator. Itu dilihat dari quality communication-nya. Dan pakar Eng Lee Johnson juga mengatakan
bahwa perbedaan pemimpin itu dilihat dari sifat pemimpin itu sendiri, sifat bawaan dari seorang pemimpin itu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi kesimpulannya adalah kebanyakan seorang pemimpin laki-laki itu lebih tegas, lebih fokus terhadap tugas, namun jika pemimpin perempuan itu lebih bersahabat dan hubungan interpersonalnya itu lebih baik daripada laki-laki. Begitu. Jadi adapun pembahasan tentang kepemimpinan perempuan. Nah, kepemimpinan perempuan ini secara tradisional ya, sekarang modern. Zaman dulunya itu pemimpin secara tradisional perempuan itu dianggap lemah, harus dijaga. Perempuan itu penyayang, emosionalisme. Jadi dari situ pendapat itu menyimpulkan bahwasannya perempuan itu harus dilindungi, perempuan itu harus berpatokan atau harus bergantung kepada laki-laki. Itu tradisionalnya ya. Nah, dengan adanya gerakan emansipasi, gerakan kesetaraan gender, di mana gerakan ini menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga pendapat itu sedikit berubah dan beberapa perempuan sudah ada yang berani menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Kalau oleh karena itu, ayo perempuan, tunjukkan kekuatanmu. Dari sebuah acara juga dapat kita contohkan dari salah satu acara televisi, yaitu Fear Factor, di mana itu acara reality show yang ditayangkan di salah satu akun swasta, televisi swasta di Indonesia. Nah, acara itu menyuguhkan tantangan yang sangat ekstrim untuk memperebutkan sejumlah uang. Nah, peserta dari acara itu terdapat laki-laki dan perempuan, di mana acara itu sangat menantang fisik dan psikis, seperti memakan kecoa, berkubang di kotoran, berkubang di bangkai. Nah, tentunya para penyelenggara sudah cermat dalam mengukur standar keamanannya ya. Nah, di acara itu tuh kebanyakan pemenangnya adalah para perempuan. Nah, dari situ dapat kita teliti dan dapat kita simpulkan bahwasannya perempuan ini tidak semua lemah loh, dan perempuan tidak selemah itu. Perempuan juga bisa kuat dari segi psikis dan fisiknya. Perempuan juga banyak yang kuat. Perempuan juga bisa menduduki posisi kepemimpinan. Nah, dalam manajemen dan kepemimpinan juga banyak perempuan-perempuan yang dicontohkan, seperti Margaret Thatcher, wanita Inggris yang dijuluki dengan wanita besi. Ada juga Indira Gandhi dari India, ada juga Cory Aquino dari Filipina, dan kita juga tahu ada Megawati dari Indonesia, dan banyak lagi perempuan-perempuan lain yang telah membuktikan bahwasanya perempuan itu bisa loh menjadi pemimpin. Nah, dari konteks pendidikan juga fenomena kepemimpinan perempuan itu memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti. Nah, di sini saya tidak bermaksud membandingkan antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan, karena posisinya sama. Saya hanya menyetarakannya, memberikan motivasi kepada perempuan, di mana saya memberikan rumusan masalah, kemudian berusaha memberikan materi tentang kepemimpinan perempuan ini yang saya harapkan akan sama-sama kita diskusikan nanti. Nah, seperti contohnya di kelas kita ini, kepemimpinan dalam kelas ini yang seperti biasa kita sebutkan dengan Kosma itu sedang diduduki oleh seorang perempuan. Dalam kita juga mahasiswa, sebagai mahasiswa dan mahasiswi manajemen pendidikan Islam dan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam Islam juga kita sama-sama mengetahui bahwasanya meskipun perempuan ini bisa menjadi seorang pemimpin, tapi ada satu posisi kepemimpinan seorang laki-laki yang tidak bisa diduduki oleh seorang perempuan, yaitu kepala keluarga. Nah, perempuan tidak bisa menduduki kepala keluarga, namun perempuan bisa menggantikan, di mana
perempuan bisa menggantikan ketika seorang kepala keluarga asli atau suami tadi telah tiada. Jadi di sini perempuan akan naik menggantikan posisi sebagai kepala keluarga atau pemimpin dari keluarga tersebut. Jadi ketika ada suami juga, ketika ada pemimpin asli, perempuan bisa menjadi pemimpin, yakni pemimpin bagi anak-anak mereka, pemimpin ketika di rumah, bagaimana ia mengurus rumah, mengurus suami dan semua keadaan rumah. Dan hal lain yang agak nyeleneh itu ketika perempuan bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki di sebuah keluarga, ketika seperti contoh di film Suami-suami Takut Istri. Nah itu. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan penjelasan kami itu alur maju mundur, alur campuran. Kesimpulannya adalah secara umum gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama, tetapi situasinya yang akan mungkin berbeda. Nah, wanita ini lebih mementingkan hubungan interpersonal, komunikasi, motivasi, pekerja, berorientasi tugas, bersikap lebih demokratis. Sedangkan laki-laki itu lebih mementingkan aspek perancangan strategik dan analisa. Jadi, kalau dikelompokkan, laki-laki itu contohnya cocoknya di organisasi ketentaraan, sedangkan perempuan itu bagusnya pemimpin dalam bidang pendidikan dan sosial. Nah, kami juga memberikan di makalah kami kelompok 8 tentang pemimpin wanita ini juga memberikan saran di mana mari kita meningkatkan kemampuan perempuan sebagai pemimpin agar dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Yang itu bisa kita uji, bisa kita coba di lembaga-lembaga kecil, mulai dari mengikuti kegiatannya, menjadi kepanitiaan, atau berada di sebuah organisasi. Nah, yang kedua juga kami berharap kita bisa meningkatkan kemampuan perempuan untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Contohnya itu misalnya ikut dalam sebuah organisasi. Nah, di sini saya mempunyai modul tentang kepemimpinan, di mana modul ini saya dapat di salah satu organisasi yang ada di kampus kita. Karena apa? Dalam setiap kelompok, grup, atau organisasi, kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Nah, kepemimpinan itu akan mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya tujuan dari sebuah lembaga tadi. Tambahan untuk kita, fungsi-fungsi seorang pemimpinan itu ada perencanaan, ada fungsi memandang ke depan, pembangunan loyalitas. Pemimpin itu harus mengawasi juga, pemimpin harus mengambil keputusan, pemimpin itu mempunyai fungsi pemeliharaan, dan pemimpin mempunyai fungsi menjalankan tugas. Nah, terakhir adalah tipe-tipe kepemimpinan. Jadi tipe-tipe kepemimpinan ini ada kepemimpinan adaptif, di mana ia mengalir menyesuaikan dengan keadaan lingkungan dan individu yang berpartisipasi. Kemudian ada kepemimpinan diktatoris, itu adalah seorang pemimpin yang memimpin dengan cara menggertak atau menguasai. Kemudian ada pemimpin direktif, kepemimpinan atau bisa disebut dengan autokratis, di mana pemutusan otoritasnya atau pengambilan keputusannya itu pada kepemimpinan sepihak. Kemudian ada kepemimpinan partisipatif atau demokratis, yaitu berdasarkan pada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan bersama. Dan terakhir ada kepemimpinan laissez-faire, itu kepemimpinan yang membiarkan kelompoknya untuk menetapkan tujuan atau menetapkan keputusan, tidak mau tahu. Nah, baiklah, jadi hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada lebihnya alhamdulillah, semoga berkah. Jika ada salahnya, saya harap kepada teman-teman sekalian untuk mendiskusikannya, memberikan kritik sarannya saat diskusi nanti ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.